Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Saya percaya petang sampai malam hari itu semua diberkati, amin. Di hari yang luar biasa, hari yang diberkati, kita bersyukur kalau sepanjang hari ini anugerah Tuhan masih menjadi bagian saudara dan saya. Dan mari di tempat ini bersama-sama kita bawa hati dan hidup ini untuk kita beribadah kepada Tuhan. Mari dengan kasih sambil bangkit berdiri, kita memulaikan ibadah malam hari ini di dalam doa. Engkau Tuhan yang layak kami puji, Engkau Tuhan yang layak terima hormat. Rasa terima kasih dari setiap hati kami terungkap di hadapan Tuhan. Di dalam ibadah saat ini, biarlah ungkapan hati kami di dalam kagum hormat akan Engkau terucap dari hati yang paling dalam. Roh Kudus, kami percaya Engkau ada di tempat ini. Hadirat-Mu kuat, hadirat-Mu nyata melawat kami, bahwa setiap pribadi lepas pribadi itu masuk hadirat-Mu. Ini kerinduan kami petang malam hari ini. Berdaulatlah Engkau atas ibadah ini, karena bukan dengan kekuatan kami, tapi dengan kehadiran kuasa kasih Roh Kudus. Kami bersyukur, kami rindu lebih dalam lagi untuk menyembah, memuji dan memuliakan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bawa ibadah saat ini ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Yang mengasihi Tuhan berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kami bawa rindu kami saat ini, sebab Engkau Tuhan atas kami. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ini kerinduan kami malam ini. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Oh Tuhanku, kami bawa kerinduan kami masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Mari sekali lagi dengan iman. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat, bahwa kami menikmati hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Sama-sama nyatakan. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang
kami masuk lebih dalam. Kepadamu jalan kemuliaan yang kudus. Dan sekali lagi dengan hati yang mengasihi Tuhan. Amin. Masuk dalam hadirat-Mu, jiwaku menanti, membawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Sebab kami tahu ketika kami ada dalam hadirat-Mu, apapun dan bagaimanapun keadaan kami, takkan pernah menghalangi kasih karunia Tuhan atas hidup kami. Bahwa kerinduan hati umat-Mu untuk masuk lebih dalam hadirat-Mu. Dan kami nyatakan dengan iman kami, ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Sama-sama kami menantikan, ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Engkau kudus Tuhan, kami sembah Allah yang kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Allah yang kuasa dalam kemuliaan yang haleluya. Ku sembah Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Kami nyatakan kekudusan-Mu, nanti kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Katakan sekali lagi, ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Sebab
kasih. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Kuduskan setiap kami dalam hadirat-Mu. Ku sembah Engkau Perkenananmu tercurah atas kami. kuasa dalam kemuliaan yang kemuliaan kebesaran hadirat-Mu. Kami sembah, kami sembah, kami sembah, kami sembah Kau Tuhan. Kami sujud menyembah-Mu, kami sujud menyembah-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak, sebab Kau yang layak disembah, Kau yang layak.
raja segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Syarabaya takara namanya namu, bagimu segala pujian, semesta pun sujud menyembahmu. Semesta sujud pun menyembahmu. Segala ciptaanmu tunduk di hadapanmu. Raja semesta alam, Tuhan di atas segala Tuhan. Segala makhluk di bumi di surga menyembah Engkau kudus. Lidah bibir mulut kami mengatakan Kau kudus. Anak domba yang disembelih, yang bersemayam dalam takhta kemuliaan, kekudusan, hadirat Raja semesta. Segala suku dan bangsa menyembahmu, segala kaum dan bahasa menyembahmu. Terdengar pujian di pulau-pulau yang jauh, terdengar nyanyian di atas gunung-gunung. Hanya bagi Allah semesta alam yang layak disembah, yang layak. Oh, namanya Yesus, namanya Yesus Tuhan. Kikabang kodede namanya namanya kudus, namanya kudus, namanya kudus. Semesta tunduk, unsur-unsur bumi pun gemetar mendengar namamu Yesus. Demikian kami di tempat ini menyembah Allah dalam kemuliaan, menyembah Allah dalam kemuliaan. Kau yang layak disembah, Kau yang layak. Sampai selamanya, sampai selamanya. Shikarabaya nakara labara sampai selamanya. Tiada yang lain selain pribadimu. Pusat pujian kami, pusat penyembahan kami, pusat penghormatan kami, pusat pengagungan kami, pusat nyanyian kami, pusat kemegahan kami. Oh, kemuliaan hanya bagi Engkau di tempat yang maha tinggi. Kehormatan dan kekudusan, kehormatan dan kejayaan, kemasyuran dan kebesaran hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Seluruh surga menyembah, kami pun di tempat ini menyeringkan suara menyembah, menyembah dari tempat yang maha tinggi. Sebab Kau Allah kemenangan, Allah kelepasan, Allah kedamaian, Allah kemenangan. Haleluya. Kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah
Mari menyembah di hadapan Allah yang kudus sambil bangkit berdiri. Kuduslah, Engkau Allah semesta alam. Oh, Kau terlalu dahsyat. Kudus, kuduslah, Kuduslah Tuhan sebab karena kekudusan-Mu semesta alam. yang memperkenankan kami. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah. Kuduslah Tuhan. Oh, you are holy, Lord. You are holy in this place. Kudus, Kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi. Mari sambil mengangkat tanganmu. Sembah Allah yang kudus, kudus, kuduslah. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Bapak Ibu katakan, kudus, kuduslah. Oh, Engkau kudus selamanya Tuhan. Surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Oh Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Yang menyembah Tuhan, tepuk tangan, sorak-sorak. Oh, kekaguman bagi Allah. Lebih baik lagi bersama musik tepuk tangan buat Raja semesta. Haleluya. Di dalam nama Yesus Tuhan, sama-sama yang mengasihi Tuhan berkata, tepuk tangan lebih baik lagi buat Tuhan. Saya percaya kita semua semangat sebab kita punya Tuhan yang hidup. Amin. Kasih tahu kiri kananmu, jangan pernah lelah dengan Tuhan. Yuk. Sebab saya percaya ketika kita dengan Tuhan, kita cakap melakukan segala perkara dan segala sesuatu dahsyat ajaib. Katakan amin. Yuk sama-sama kita nyatakan, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Oh, jangan lelah bekerja bersamamu Tuhan. Dia selalu mencukupkan akan segalanya. Yuk dari awal nyatakan, jangan lelah bekerja
saja. Ya, timbulah tanah yang berlubang menjadi siap di. Sama-sama sekali lagi. Ratakan tanah bergelombang, timbulah tanah yang berlubang menjadi siap dibantu di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, Timbulah tanah berlubang, menjadi siap dibantu di atas dasar iman. Menjadi siap dibantu, menjadi siap dibantu, menjadi siap dibantu di atas dasar iman. Yang memiliki iman yang teguh, sorak-sorak, sebab Tuhan kita Allah yang besar. Oh, lebih meriah lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sebab Tuhan kita dahsyat, katakan amin. Tuhan kita luar biasa, katakan amin. Siap-siap saudara. Sebab Tuhan maha besar, oh dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Rasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sekali lagi. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. lebih dahsyat dari segala alam. Tuhan kita itu dahsyat. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sama-sama kita saksikan perbuatan Tuhan yang ajaib. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa, dan perbuatan-Nya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Oh, Tuhan itu dahsyat.
Silakan duduk Bapak Ibu, segala kemuliaan, kebesaran hanya bagi Tuhan. Terima kasih malam hari ini kami telah bersorak-sorak di hadapan Tuhan, bahwa mata hati iman kami senantiasa tertuju kepada Tuhan. Firman-Mu menguatkan kami malam hari ini. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu untuk membesarkan kerajaan-Mu. Bersama ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ini rindu kami Tuhan. Sekali lagi nyatakan, mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan. Mari sekali lagi Bapak Ibu, bolehkah sambil bangkit berdiri, katakan dengan iman, ku mau selalu mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Dengan lembut kita katakan lagu ini. Ku mau mengikuti ya Tuhan. Ini pengakuan iman kami Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu
Inilah pengakuan kami Bapa, menyenangkan hati-Mu. Itulah kerinduan setiap pribadi kami di tempat ini Tuhan. Bentuklah setiap hati kami. Ketika kami menyenangkan-Mu, kami menyenangkan dengan cara yang tepat, dengan cara yang benar Tuhan. Bentuk setiap hati kami Tuhan melalui kebenaran firman-Mu saat ini. Berkati tanah hati kami. Biarlah hati kami ini seperti tanah yang subur, yang siap ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Sehingga hari demi hari bertumbuh di dalam Kristus. Itulah yang kami alami. Sehingga dunia ini tidak akan lagi mengambil setiap pribadi kami menjauh dari kasih-Mu. Tapi kami semakin hari semakin menyenangkan-Mu Tuhan. Berkati momen saat ini Tuhan. Di saat kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati bahan yang sudah hamba-Mu persiapkan. Urapi ini Tuhan. Hamba-Mu tidak ada apa-apanya. Tapi oleh karena kuasa Roh Kudus-Mu, kami sama-sama bertumbuh di dalam Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, silakan duduk. Ya. Shalom. Selamat malam. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Gembala dan Ibu Gembala yang mempercayakan saya kembali untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya. Dan di malam hari ini, ya, saya hari ini membagikan kebenaran firman Tuhan mengenai pergumulan generasi kita ya. Generasi yang kalau orang bilang itu generasi mental kerupuk gitu. Kenapa demikian ya? Karena beberapa survei ya, kalau melihat tingkat pengangguran itu begitu banyak. Dan angkatan 2000-an ketika terjun di dunia pekerjaan, ya itu kebanyakan resign. Tidak cocok dengan gaji, tidak cocok dengan bosnya, tidak cocok dengan lingkungannya, resign, keluar. Ya. Dan hal yang sama juga terjadi mungkin di gereja-gereja Tuhan. Ya, udah banyak gereja yang ada sekarang. Ya, saya belum melihat sih di Kota Manado itu berapa banyak jumlah gerejanya. Dan akhirnya orang karena saking banyaknya gereja, orang akhirnya berpindah sana, berpindah sini untuk mencari yang sesuai dengan hatinya mungkin, sesuai dengan perasaannya. Ya, jadi gereja itu bukan lagi tempat untuk bertumbuh, tapi tempat untuk siapa sih yang bisa terima saya begitu. Ketika saya di sini ditegur, ya ketika di gereja A ditegur, pindah di gereja B. Ya, jadi akhirnya menimbulkan sebuah generasi yang ya itu tadi mental kerupuk. Ya, kerupuk ketika udah kena air sudah lempeng gitu ya, nggak bisa gurih lagi. Ya, jadi kebenaran firman Tuhan malam hari ini yang diangkat oleh Gereja Betel Indonesia, ya minta tolong ditampilkan. Ya, dengan perikop kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sikap pantang menyerah. Ya, pembacaan Alkitab kita terdapat dalam Yohanes 14 ayat 6 sampai yang ke-15. Kita Yosua ya, sorry. Yosua 14 ayat 6 sampai ayat yang ke-15. Yohanes, saya pikir Yohanes, Yosua. Ya. Di slide aja. Di slide sudah ada. Kita baca kebenaran firman Tuhan ini secara bergantian. Bapak-bapak, kaum pria membacakan ayat yang genap, dan ibu-ibu dan kaum wanita membacakan ayat yang ganjil. Dari bapak-bapak dulu yang genap, hitungan ketiga 1, 2, 3.
Nama Hebron. Amin. Demikianlah pembacaan kita ya di dalam Yosua 14 ayat 6 sampai ayat yang ke-15. Next. Nah, jadi pembacaan kita ini ya memiliki latar belakang bagaimana bangsa Israel ya. Bangsa Israel di ayat-ayat sebelumnya itu mengalami pertempuran. Oh, back lagi. Lihat yang slide yang tadi ya. Pertempuran melawan orang Kanaan. Pertama di ayat yang ke-6 itu bangsa Israel mengalahkan ya dan merubuhkan tembok Yeriko. Kita ketahui bersama-sama hari pertama 1 kali putaran, hari kedua putaran, hari ke-6 putaran, hari yang ke-7 berapa putaran? 7 putaran ya. Jadi 13 di totalnya dan akhirnya apa yang terjadi ketika umat bangsa Israel bersorak-sorai hancurlah tembok Yeriko. Ya, jadi ini menunjukkan bagaimana kasih setia Allah. Kemudian di ayat 7 dan yang ke-8 ya, ini ada bangsa AI. Ya, bukan artificial intelligence, kecerdasan buatan, bukan ya. Tetapi ini AI ya. AI kalau di bahasa Cina itu apa? Sayang ya. Wo ai ni ya. Ni ai wo apa? Ni wo ai begitu ya. Ya, ada lagunya kan? Cu Yesu ai ni, Cu Yesu ai ta. Wah, itu ada sini. Ya itu. Tapi ini bangsa AI bukan bangsa Cina ya. Ataupun ya itu kecerdasan buatan enggak, tapi AI ini adalah raksasa-raksasa di situ ya. Dan kemudian bangsa Israel menang. Ya. Itu ayat 7 dan 8. Kemudian ayat yang ke-9, pasal yang ke-9 ya. Orang Israel dengan orang Gibeon 10 dan 11, bagaimana raja-raja Kanaan itu dihancurkan. Kemudian di 12 itu klimaksnya. Begitu banyak bangsa-bangsa yang dikalahkan oleh bangsa Israel. Jadi begitu banyak kemenangan yang dicapai oleh bangsa Israel di dalam kepemimpinan Yosua dan Kaleb, ya, Yosua dan Kaleb. Kemudian lanjut, nah di pasal 13 ayat 22 ini, di sini sudah tahapannya mereka itu untuk berbagi, ya, membagi-bagi tanah perjanjian ini, tanah Kanaan ini, ya, lewat setiap kemenangan yang sudah diterima dan akhirnya mereka harus membagi. Dan ini merupakan suatu adat di Israel yang turun-temurun diterapkan. Ya, sehingga muncul yang namanya tahun Yobel. Ya, bagaimana pengembalian tanah ketika sudah tanah itu dijual ke orang lain, ya, dan sekian tahun 7 kali berapa? 7 kali 7 ya, 49 tahun tanah itu harus dikembalikan. Ya, makanya kalau harga tanah di sana ya kalau sudah masuk 40 tahun itu sudah mulai agak-agak murah. Karena apa? 9 tahun selanjutnya harus dikembalikan lagi kepada pemiliknya. Ya. Dan ini suatu hal yang sudah turun-temurun dilakukan, sudah menjadi budaya oleh bangsa Israel. Ya, membagi tanah perjanjian. Dan kemudian Kaleb, ya. Kaleb di ayat yang ke-14 ini, ya. Dia memilih suatu tanah yang kalau bisa dibilang tanah yang paling berbahaya. Karena apa? Orang-orang di sana itu raksasa-raksasa, keturunan orang enak. Ya, bukan enak dilawan, enggak. Ini raksasa-raksasa di situ. Dan dari katanya saja Kaleb, ya, saya coba cari tadi. Kaleb itu artinya setia. Ya, jadi kalau Bapak Ibu kedepannya pengen anak laki-laki kasih nama Kaleb, nah itu artinya setia. Selain setia, dia memiliki pengertian juga pejuang. Ya. Berani menghadapi tantangan. Itu pengertian Kaleb, ya. Cucu Pak Gembala yang ke-4 Kaleb begitu. Gabriel Kaleb Kamagi, ya. Diberikan nama. Jadi Kaleb ini merupakan
sosok di bangsa Israel itu orang yang setia. Sudah setia terus dia apa? Tidak takut dengan tantangan. Ya. Nah, hal inilah yang dicari oleh perusahaan-perusahaan di zaman sekarang ini. Ya. Dicari oleh siapa? Pemerintah dunia. Orang-orang yang apa? Berani menghadapi tantangan, bukan takut menghadapi tantangan dan akhirnya kabur. Dan saya berdoa ketika firman ini diberitakan, kita semua menjadi kaleb-kalebnya Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Yaitu siap menghadapi tantangan dan juga setia. Katakan amin. Ya, yang suami istri kiri kanan setia enggak? Setia enggak? Coba. Ya. Dan ini Kaleb menjadi teladan orang percaya yang tidak mudah goyah meski berumur panjang. Ya, ia tetap berpegang pada janji Allah dan tidak kehilangan semangat. Ya, Kaleb mendapatkan janji Tuhan itu ketika dia berusia 40-an. Ya, bersama dengan waktu itu masih ada Musa masih hidup. Dia menerima janji Tuhan itu dan dia menikmati kemenangan demi kemenangan sampai umurnya sudah 80-an, kepala 8. Ya, itu suatu hal yang luar biasa. Menikmati kemenangan yang diberikan oleh Tuhan sehingga ya dari Kaleb kita belajar bagaimana hidup dengan sikap pantang menyerah. Ya. Dan kita terapkan untuk jadi berkat di tempat kerja kita masing-masing. Ya. Jadi intinya adalah kita tidak boleh berhenti belajar. Kita tidak boleh berhenti bekerja. Katakan amin. Ya. Dari anak-anak kecil saja mereka sudah mulai belajar berbicara, belajar berlari, belajar apa itu panas, apa itu manis, apa itu kuning, apa itu putih. Ya. Bahkan sampai ketika sudah lansia itu pun masih tetap belajar. Ya. Tadi selesai ibadah satu saya ngobrol dengan Pak Jimmy Runtuh. Ya, dia bilang ada saudaranya yang sudah umur 70-an tapi masih mengajar, masih belajar, menjadi seorang profesor. Ya, menerbitkan berbagai jurnal gitu. Walaupun sudah usia 70-an, bahkan ada yang sudah 80-an, itu masih tetap saja belajar. Kapan kita berhenti belajar? Ketika kita sudah mati, meninggal. Maka itu sudah menyerah, itu istilahnya, surrender gitu ya. Rest in peace. Jadi kata belajar ini tidak dibatasi oleh usia. Kata belajar ini tidak dibatasi oleh umur. Ya. Sehingga kita harus terus mengembangkan bakat dan talenta yang Tuhan percayakan kepada kita. Nah, saya dalam slide ini dicatat ada 3 yang diteladankan oleh Kaleb. Yang pertama, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Mengingat janji firman Allah. Ya, firman yang pernah diucapkan Tuhan melalui Musa tidak pernah dilupakan Kaleb. Ya. Pertama kali dia mendengarkan janji Tuhan bahwa ketika dia posisinya yang dicatat di Alkitab itu sebagai seorang pengintai. Ya, dia mendengarkan bahwa janji Tuhan kepada Abraham yaitu bahkan sampai keturunan demi keturunan ya. Berkat Abraham, Ishak, Israel, Yakub itu mengalir. Ya. Dan itu yang dipegang oleh Kaleb. Dan itu terbukti ketika ia dipercayakan sebagai pengintai, mata-mata, tim intel. Kalau sekarang ya. Ketika dia memata-matai daerah Kanaan, ya, dia bukan melihat sisi negatif dari Kanaan tersebut, tetapi dia melihat sisi positif, yaitu apa? Kemakmuran yang ada di situ. Sedangkan 10 pengintai yang lain adalah melihat sisi negatif. Ya. Jadi penting bagi kita untuk mengingat janji firman Allah supaya mengubah cara pandang, cara berpikir kita kepada pikiran yang positif, optimis, bukan kepada pola pikir yang negatif. Ya, janji Allah itu selalu janji yang luar biasa,
berkat, kesembuhan, kelimpahan. Ya. Itu yang kita ingat janji Tuhan. Jangan sakit penyakit, sakit hati, ya, hal-hal yang negatif, kemiskinan, keguguran, ya, itu kutuk semua itu. Nah, kita tolak itu di dalam nama Tuhan Yesus. Tapi yang kita ingat adalah janji Tuhan. Ini yang dilakukan oleh Kaleb dan Yosua ketika mengintai tanah Kanaan. Begitu juga dengan umat Tuhan, ya. Setiap pribadi kita di tempat ini, hari demi hari, kenapa kita perlu saat teduh? Kenapa kita perlu berdoa? Supaya kita mengingat janji Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan. Katakan amin, Bapak Ibu. Sehat? Sehat. Itu suatu kata yang positif. Puji Tuhan, sehat. Walaupun, aduh, susaki ini, tuh di sini sakit, tuh di sini. Walaupun flu, batuk, tapi kita tetap katakan janji Tuhan. Tuhan memberi kepada saya tubuh bait Allah yang kuat, sehat, sehingga bisa melakukan ini dan melakukan itu. Jadi ingatlah janji firman Tuhan. Ya, jangan ingat apa? Janji manusia. Jangan ingat hutang manusia. Aduh, ngana masih ada utang 2 juta, apa kita belum ganti-ganti. Gak usah ingat-ingat itu. Ingat-ingat itu akan muncul kanker, gitu ya. Kenapa kanker itu sangat berbahaya? Karena itu merupakan suatu ternyata zat negatif yang ada di tubuh kita. Ya, ketika kita berpikiran negatif, itu akan semakin berbahaya. Ya. Terutama kantong kering, gitu ya. Semakin menipis, semakin berbahaya, gitu. Ya. Jadi penting bagi setiap pribadi kita untuk mengingat janji firman Allah. Next. Nah, iman Kaleb tetap kokoh karena janji itu menjadi pengharapan di tengah penantian panjang. Ya. Penantian panjang berapa tahun yang dicatat di Alkitab? Bangsa Israel putar-putar di ya sekitaran Kanaan itu, ya, sebenarnya ya menggunakan jalan kaki saja 4 hari itu sudah sampai, ya. Tetapi karena bangsa Israel itu penuh dengan tegar tengkuk dan akhirnya harus muncul kitab Bilangan, Imamat, itu bagaimana pemberontakan bangsa Israel, khusus Israel di situ. Tuhan sudah buat aturan tentang bait Allah, ya, tetapi dilanggar. Mereka menyembah berhala dan akhirnya penantian panjang 40 tahun baru Kaleb bisa menerima tanah Kanaan itu. Ya, itu penantian panjang. Ya. Jadi apa yang Kaleb pegang terbukti benar setelah puluhan tahun. Ya. Janji Allah selalu ya dan amin. Next. Di dalam 2 Korintus 1 ayat 20 kita baca sama-sama 1, 2, 3. Untuk memuliakan, katakan amin. Amin. Ketika kita bilang amin, itu kita percaya akan janji Tuhan. Ketika kita katakan amin, terjadi kesembuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita mengatakan amin, terjadi kelimpahan dalam usaha bisnis kita. Itu yang kita terapkan yang pertama. Kita ingatlah janji Tuhan, ya. Itulah sebabnya oleh Yesus Kristus yang sudah mengalami begitu banyak penderitaan, oleh Dia kita mendapatkan keselamatan. Ya, itu hal yang paling utama dalam kehidupan kita, yaitu keselamatan yang dikerjakan oleh anaknya Yesus Kristus. Dan di situ kita katakan amin. Ya. Kemudian selain janji keselamatan, apalagi kesembuhan oleh bilur-bilurnya. Ya, ketika Ia disiksa di kayu salib, ya, bilur-bilurnya itulah yang menyembuhkan setiap pribadi kita. Kesembuhan. Kemudian janji apa lagi? Pemulihan. Ya. Pengorbanan Kristus di kayu salib bukan hanya saja memulihkan hubungan manusia dengan Bapa, tetapi antara sesama kita. Kita bisa mengasihi, kita bisa mengampuni orang lain. Itu yang Tuhan janjikan. Ya. Itu yang Tuhan berikan bagi setiap pribadi kita. Keluarga demi keluarga, ya, suami istri dengan anak. Kenapa kita bisa mengampuni, kita bisa menerima kekurangan? Itu hanya oleh kasih karunia Tuhan.
kasih karunia Yesus ya oleh Dia. Jadi banyak sekali ya. Kemudian kelimpahan ya. Begitu banyak tokoh-tokoh di Alkitab yang mengalami kelimpahan ya. Bahkan di dalam momen-momen yang paling tragis pun ya, murid-murid Yesus terkecoh dengan pemberian gitu ya. Ketika ada seorang yang miskin memberi dari kekurangannya, itu sangat berharga di hadapan Tuhan. Ya. Jadi di sini ingatlah janji dalam setiap kehidupan kita. Ya. Hari demi hari, teladan yang pertama ingatlah janji Tuhan. Kemudian yang kedua, next kita baca sama-sama 1, 2, 3, memiliki karakter Allah. Ya. Jadi setelah kita memegang setiap janji-janji Tuhan yang kita baca mungkin melalui kebenaran firman Tuhan, yang kita dapat mungkin melalui video khotbah di YouTube, di media sosial. Yang kedua adalah itu berpengaruh terhadap karakter kita menjadi karakter Allah. Ya. Kaleb berbeda dari 10 pengintai lainnya. Ia mempercayai dan mengikuti Tuhan sepenuh hati. Nah, bagaimana karakter ini bisa terbentuk? Ya. Ibu Gembala pernah menyampaikan suatu hal ketika diulang-ulang selama 21 kali, maka itu akan menjadi karakter. Kebiasaan yang diulang-ulang selama 21 hari itu akan menjadi karakter. Ya, kemudian Bapak Gembala juga menyampaikan ketika orang-orang di sekitar kita kita bergaul dengan orang di sekitar kita dan kita sering bergaul dengan mereka, itu akan membentuk juga karakter kita. Jadi banyak hal yang membentuk karakter kita. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana bisa memiliki karakter Allah? Ya. Disitulah peran gereja Tuhan. Ya, gereja Tuhan hadir supaya kita bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Ya, memahami bagaimana karakter Allah itu. Ketika kita menerima kekurangan satu dengan yang lain di dalam komsel, ya, ada yang suaranya fals, ada yang suaranya bagus, ada yang bisa main musik, ada yang nggak bisa. Di situ kita saling menerima satu dengan yang lain, ya, di dalam komsel. Kemudian ada yang jago masak, ada yang nggak tahu masak, akhirnya saling berbagi resep, ya, berbagi seperti itulah muncul hal-hal yang positif, ya. Jadi memiliki karakter Allah ini adalah ketika kita bisa menikmati hal-hal yang positif, hal-hal yang produktif di dalam kehidupan kita. Itulah karakter Allah, ya. Dan itu sudah diserang dengan apa? Perkembangan media sosial. Kita lebih banyak meluangkan waktu dengan HP kita, sehingga apa yang terjadi? Orang di sekitar kita itu pun sudah kekurangan quality time dengan kita, ya, tanpa kita sadari, ya. Next, nah karakter Allah ini bisa rusak ketika kita mulai kompromi. Ya. Nah di sini Kaleb tidak kompromi, meskipun yang mayoritas, yang 10, ini 10 yang negatif-negatif loh ini, tapi tidak mempengaruhi mental Kaleb, tidak mempengaruhi karakter ilahi yang ada di Kaleb, ya. Meskipun mayoritas menakut-nakuti dan menolak masuk ke tanah perjanjian, karakter Kaleb menunjukkan konsisten, ya, konsisten itu adalah hari ini ya, besok ya, dan selama-lamanya ya, gitu. Hari ini tidak, besok tidak, selama-lamanya tidak. Jangan hari ini ya, besok ketika dengar yang lain jadi tidak, begitu, ya. Ngana mau pergi ibadah? Oh iya, kita mau pergi. Pas besok, aduh hujan, ya jadi pergi kita. Konsisten itu Bapak Ibu? Tidak. Dan mungkin yang paling sulit untuk membentuk karakter konsisten ini adalah waktu. Betul? Minggu lalu saya mengikuti BIMTEK, ya, bimbingan teknis pembelajaran Python dan juga JavaScript dan Artificial Intelligence di Peninsula. Di surat di situ ditulis jam 8 gitu. Setengah 8
saya dengan teman saya pergi ke sana. Dan sampai sebelum jam 8 di Peninsula. Apa yang terjadi? Mulainya jam 11 gitu. Dan kami 3 jam di hotel itu ya saya mempersiapkan bahan ajar ya. Mempersiapkan bahan ajar karena minggu depan dan 2 minggu depan itu akan ke Bandung, jadi tidak mengajar. Jadi saya pakai waktu tersebut untuk mempersiapkan bahan ajar. Kemudian teman saya tanya, besok kita berangkat jam berapa? Konsisten gak ya? Tetap jam 8 gak ya? Akhirnya saya bilang ke dia, tetap jam 8. Jangan sampai karena ngaret-ngaret ini itu mempengaruhi karakter kita. Wes. Dari apa? Nasihat senior ke junior gitu. Ih, boleh juga ya. Iya, tetap datang jam. Nah, akhirnya ketika datang jam 8, jam berapa lagi mulai? Jam 10 gitu. Ya, akhirnya bertunggu lagi di lobi ya. Nah, jadi seperti itu. Ya. Kita hidup di zaman yang begitu cepat berubah-berubah, ya. Dan bangsa kita lagi diguncang juga dengan ijazah gitu ya. Ini awalnya konsisten asli. Tapi ketika ada peneliti, ketika ada apa, udah nggak konsisten lagi. Gitu ya. Ada beberapa pengamat-pengamat politik akhirnya berubah pemikiran, kayaknya palsu gini. Karena apa? Karena pihak yang bilang palsu itu konsisten dengan kepalsuan gitu. Dan pihak yang asli ya udah mulai dilemahkan gitu ya. Itu kita hidup di zaman seperti itu. Era post-truth. Ya. Segala sesuatu itu menjadi relatif. Kebenaran itu nggak bersifat mutlak lagi, tapi relatif. Sudah banyak media sosial, sudah banyak AI yang menjadi figur-figur, ya. Berapa kali saya lihat di medsos ada tertangkap CCTV, ya, hewan ganas memakan seorang bayi gitu, ketangkap kamera CCTV, ya. Ternyata itu buatan apa? AI. Ya, AI sudah begitu banyak merusak banyak bagian, banyak hal negatif yang disebabkan gitu ya. Bahkan Menteri Keuangan itu sempat kena fitnah begitu ya. Dibilang bahwa guru-guru adalah beban. Ya, ternyata setelah dicek, oh ternyata pengaruh AI ternyata itu. AI yang buat. Gara-gara itu akhirnya demo itu di bulan Agustus itu. Ya. Ini tantangan zaman. Apakah Bapak Ibu Saudara konsisten? Konsisten membangun kehidupan kerohanian Bapak Ibu untuk bersaat teduh, untuk membaca merenungkan firman Tuhan, ya, konsisten dalam bekerja, datang hadir tepat waktu, ya. Ini yang diperlukan, ya. Ini yang diperlukan oleh umat Tuhan sekarang ini, yaitu konsisten, ya. Dan apa? Ketika kita konsisten itu akan menjadi teladan bagi generasi selanjutnya. Banyak anak-anak kita ini, ya. Tadi juga ngobrol dengan Pak Jimmy lagi, ngobrol tentang bahasa gitu ya. Udah banyak anak-anak kita itu udah nggak tahu bahasa daerah. Mereka lebih populer dengan bahasa Inggris, ya. Bahasa Inggris sehingga apa? Baca cerita dengan oma opa, so bingung oma opa gitu. Akhirnya terhambat komunikasi begitu, ya. Karena apa? Ya mungkin tidak konsisten dalam mengajarkan bahasa daerah ke anak-anak gitu ya. Ini tantangan zaman, ya, tantangan zaman. Ya. Bahkan ya kedepannya ini bakalan jadi satu bahasa, mungkin satu jadi bahasa Inggris semua, kemungkinan. Ini kalau saya prediksi begitu ya. Karena generasi kita lebih paham bahasa Inggris daripada bahasa daerah, bahasa Indonesia. Akhirnya menjadi satu bahasa dan mungkin menjadi Babel lagi. Sudah tanda-tanda akhir zaman. Ya. Nah, jadi seperti itu. Kita belajar bersama-sama, milikilah karakter Allah, konsisten dengan kebenaran firman Tuhan. Dimanapun kita berada, kita tunjukkan integritas kita. Kita jujur, ya. Kita setia, kita konsisten dalam pekerjaan kita, ya. Dan kemudian poin yang ketiga, mempercayai pemeliharaan
Allah. Ketika karakter Tuhan sudah ada dalam setiap pribadi kita, itu dirasakan oleh orang lain, maka ini hasilnya. Ada pemeliharaan Tuhan, katakan amin. Ya, pemeliharaan Allah di zaman sekarang ini. Ya, Kaleb mengakui kekuatannya masih sama faktor pemeliharaan Tuhan atas dirinya. Ini suatu hal yang luar biasa. Umur 40 tahun dan 85 tahun itu kekuatannya sama. Ya. Kalau saya dulu SMP lompat-lompat banners masih boleh. Tapi sekarang pas terakhir saya pelayanan Natal apa itu ya? Natal DPA kalau nggak salah, banners di kiri sini. Saya lihat di YouTube, masih ada ya, masih sempat pelayan. Tapi itu pun 2 lagu aja sudah ngos-ngosan gitu ya. Terus pernah dengan Pak Gembala menjala ikan, baru 2 meter ngos-ngosan. Ya, akhirnya Bapak bilang, Nana stay situ Jo, nanti Papa yang baron. Papa punya kekuatan lebih kuat gitu. Padahal Papa sudah umur 60-an ya, saya 30-an tapi ya kalah kuat gitu. Kalah kuat dalam hal menjala ikan. Ya. Malam-malam itu, subuh-subuh jam berapa itu lalu. Ya. Stay situ Jo, nanti Papa yang baron. Karena apa? Soalnya kuat. Ya, jadi ya itu pelajaran. Generasi muda jangan mau kalah. Ya. Nah ini pemeliharaan Tuhan atas Kaleb. Ya. Jadi poin yang ketiga ini merupakan apa yang akan kita dapatkan, apa yang kita rasakan. Kita dipelihara oleh Tuhan, katakan amin. Ya. Nah, saya mau next. Ya, ini suatu fakta ya. Saya mengabadikan satu momen ketika saya kuliah. Ini suatu ya. Jadi saya kuliah itu online ya, kuliah online dan mahasiswanya itu dari berbagai umur. Ya, ada yang 20-an, ada yang 30-an, ada yang 40 nggak ada sih, 50-an. Jadi, nah saya yang warna merah ini ya, dosen saya dan juga dosen pembimbing saya waktu skripsi itu yang kacamata di atas. Nah, ada satu yang mungkin mencolok di sini ya, mungkin ada yang beberapa ketawa-ketawa melihat gitu ya. Dan inilah ya pemeliharaan Tuhan atas ibu ini. Ya, ibu ini sudah terakhir tahun lalu saya coba tanya karena kami satu kelompok di dalam satu mata kuliah. Ya, ibu itu bilang umurnya sudah 54 dan dia mengidap kanker. Ya, mengidap kanker dan dia salah satu orang tinggi di Medan ya, ada pertambangan lah di sana. Ya, dipercayakan kepadanya, kemudian dia mengidap kanker dan dia harus dirawat di rumah sakit dan beristirahat, tidak bisa kerja. Jadi dia pakai waktu istirahatnya itu untuk apa? Untuk kuliah. Jadi kalau Bapak Ibu lihat rambutnya udah habis ya. Ini ibu-ibu loh, bukan bapak ini. Ya, sedangkan dosen pembimbing itu 56, jadi cuma beda 2 tahun dengan ibu ini. Tapi dia di situ menjadi seorang mahasiswa. Ya, mahasiswa dia bilang, daripada saya cuma duduk-duduk di rumah sakit, tidur-tidur di rumah, saya mendingan kuliah online. Itu dia ceritakan seperti itu. Ya, dan hal itu menjadi apa ya? Jadi tamparan buat saya gitu ya. Ibu ini udah kanker, udah tua, tapi masih punya semangat untuk belajar. Ya, punya semangat untuk belajar di Magister Informatika. Ini belajarnya coding-coding, belajar pemrograman begitu ya. Seorang ibu-ibu saya berpikir udah gaptek mungkin atau tapi dia ada satu momen jam 11 setengah 12, 11.30 dia WA saya apa? Tugasnya dia. Karena kami ada tugas kelompok. Bu, jam begini belum istirahat, kenapa masih kumpul tugas? Sorry ini merepotkan. Dia bilang nggak apa-apa Pak David, yang penting kita bisa sama-sama lulus. Ya. Dan akhirnya waktu sidang, dia lebih dulu sidang. Ya.
lebih dulu terbit jurnalnya dia di sidang, dan sidangnya pun itu di Medan. Itu sidangnya internasional, dihadiri oleh banyak pakar-pakar di UPH Medan. Ya, luar biasa Ibu. So lebih dulu sidang, terus baru saya gitu. Nah nanti hari Kamis bertemu dengan ibu ini ya. Di situ saya belajar ya. Walaupun usianya tua tapi Tuhan masih pelihara. Ya kalau lihat ada beberapa yang pakai jilbab. Jadi di kelas kami itu ada yang Kristen, ada yang Islam, ya, ada yang Muslim, ada yang Konghucu juga, ada yang mungkin ateis. Ya. Tapi yang dominan itu Kristen. Salah satu ibu ini Kristen, dan di situ saya belajar dari beliau gitu ya. Bagaimana belajar itu tidak memandang usia, tidak memandang umur. Apapun yang kita bisa lakukan, kita produktif, ya. Itu salah satu karakter Allah. Kita konsisten mengerjakan, kita konsisten belajar, ya. Maka kita akan melihat bagaimana pemeliharaan Allah. Ya. Next. Nah, jadi Kaleb walaupun dalam usianya tua, ia berani meminta Hebron. Hebron ini apa? Ya. Di sini banyak sekali dari tanda-tanda perjanjian tadi, ya. Hebron ini lebih banyak raksasa-raksasa di situ. Tetapi walaupun usianya tua, ya, udah 85, tapi dia meminta Hebron yang tantangannya lebih sulit. Ini suatu mental yang harus ada di atas setiap pribadi kita di tempat ini. Katakan amin. Karena apa? Bukan karena kehebatan dirinya Kaleb. Karena apa? Karena keyakinan pada kuasa Allah. Itu yang saya mau saksikan juga. Saya mau bersaksi. Tadi siang pulang dari ibadah 1 ada WA masuk. Ada WA masuk dari salah satu panitia begitu ya. Karena kita mau adakan JR, jadi ada WA dari panitia. Ya, awalnya saya dengar dari kakak saya, Moses bilang, Fit, nganapi toga beda. Beda mana? Sama Joko. Toga begitu, no, warna hitam gitu. Cuman ngana beda. Ngana ada emas-emas di sini katanya. Oh yo, nggak salah kasih orang tuh. Kage itu toga dosen, nyanda. Baru ketika di mobil, ya ternyata Sela sudah ngobrol dengan Winnie, dibilang Moses sampai terharu gitu ya. Ternyata itu lulusan terbaik begitu, yang toga tersebut. Masa leh, bagus ya itu tuh. Dan tadi siang, tadi pulang dari ibadah 1 sebelum istirahat sambil mempersiapkan khotbah, ada WA masuk. Saya baca, ya, di situ ada pemberitahuan, ya, selamat, ya, Anda lulusan terbaik, dan diharapkan hadir pada hari Rabu untuk JR, ya. Dan di situ ketika baca tersebut, saya bilang, thanks God, ya, itu bukti pemeliharaan. Kemuliaan bagi Tuhan, ya. Kemudian satu hal lagi, saya paling payah itu dari SMA itu paling nggak suka bahasa Inggris, ya. Mama saya tahu itu, kalau lihat rapor saya bahasa Inggris palingan nilai paling rendah gitu ya. Tapi ditunjuk gitu, ditunjuk untuk apa? Membawakan sambutan, ya, di batch kedua, dan sambutannya harus pakai apa? Bahasa Inggris. Ya. Awalnya saya pikir palingan ada beberapa kandidat lah begitu. Saya coba buat saja, dan saya kirim, saya kumpulkan. Ibu, ini teks saya, silakan diperiksa begitu. Akhirnya 1 minggu setelahnya ada pengumuman gitu. Selamat Pak. Ya, itulah. Selamat, teks Anda terpilih. Silakan persiapkan diri baik-baik dalam hati, Tuhan. Jadi mohon doanya Bapak Ibu, ya, kami nanti akan membawakan speech, ya, mewakili mahasiswa-mahasiswa dalam bahasa Inggris begitu ya. Tapi ya mesti banyak makan ricas tuh ini.
Jadi ya itu pemeliharaan Tuhan, kasih Tuhan. Ya. Saya percaya itu semua karena anugerah Tuhan. Ya. Saya berpikir bahwa saya kayaknya terlambat mengambil S2 karena umur saya sudah 30-an. Yang wajarnya itu kalau saya lihat itu umur 26 sampai 28. Itu yang idealnya. Tapi saya umur 30-an, sudah ada istri, sudah ada anak. Ya, kadang saya kuliah harus temani Clay bermain, ya. Kadang Clay yang kuliah saya ingin tidur. Ya, itu berat. Jadi saya dengarkan headset dia, terus didengar-dengar gitu. Ya. Jadi tidak ada terlambat, kata terlambat untuk setiap pribadi kita mau belajar mengerjakan sesuatu, ya. Dan akhirnya Tuhan percayakan ini dan itu, ya, dipercayakan sebagai lulusan terbaik, dipercayakan untuk membawakan speech nanti di depan, ya itulah, di depan 9 naga. Salah satu naga kan di UPH gitu. Ya, di salah satu naga Indonesia ini, ya. Makanya di sini kita sama-sama belajar, ya, pemeliharaan Allah. Ketika kita setia melakukan mengingat janji-janji Tuhan, kemudian kita setia juga memegang konsisten integritas kita tetap senantiasa jujur. Ada karakter-karakter ilahi yang Allah berikan bagi setiap pribadi kita tekun. Nah, kita akan sama-sama melihat pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kita. Katakan amin. Inilah kebenaran firman Tuhan di malam hari ini, kiranya memberkati setiap pribadi kita. Kiranya Tuhan senantiasa menuntun kita. Yang jadi respon kita, ingatlah janji Tuhan. Ya, pegang teguh, berintegritas di dalam pekerjaan kita, sehingga pemeliharaan Allah nyata atas kehidupan kita. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian, ku tetap setia, ku tetap cinta, walau badai batang. Menjadi pengakuan iman kami itu. Ku tetap setia, walau taufan datang menerpa. Ku tetap setia, terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas balik apa yang ku miliki. Persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia, ku bersalah. Mari kita angkat pujian ini dari awal. Tetap cinta, oh, ku tetap cinta. Amin. Walau badai datang menerpa.
berharap firman Tuhan berbicara pada malam hari ini. Janganlah menjadi pribadi yang mudah menyerah. Sama seperti Tuhan yang tidak pernah menyerah untuk mengasihi, untuk memberkati, untuk memelihara kehidupan. Ingatlah janji-janji Tuhan ya. Ia tidak pernah menyerah atas karyanya di atas kayu salib. Dia rela mati menebus dosa-dosa kita. Ia tidak menyerah mengasihi setiap pribadi kita. Ya mungkin pribadi kita sempat gagal, kita menyakiti, kita jatuh di dalam dosa yang sama berkali-kali. Tapi kasih Tuhan tidak pernah menyerah dalam kehidupan kita. Malam hari ini bangun sebuah komitmen dalam hidup, bahwa engkau terus setia, engkau terus setia mengasihi Tuhan. Engkau terus setia mengerjakan apa yang Tuhan sudah percayakan kepadamu. Berkat yang ada padamu dipakai oleh Tuhan untuk memberkati orang lain. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami mengambil keputusan, kami tidak akan menyerah dengan kehidupan kami. Kami tidak akan menyerah untuk memberitakan Injil bagi orang-orang di sekitar kami. Kami tidak akan menyerah untuk mengembangkan bakat dan talenta yang sudah Tuhan percayakan bagi kami. Pakai terus setiap pribadi kami Tuhan. Ada karakter-karakter ilahi Tuhan yang muncul, sehingga kami menjadi teladan bagi orang lain Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah komitmen setiap pribadi kami Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, tetapi Roh Kudus-Mu terus bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap setia, tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Yang mau setia, mau cinta buat selama-lamanya, sorak-sorak yang lebih baik lagi buat Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya percaya malam hari ini firman Tuhan memberkati setiap kita yang mengasihi Tuhan. Amin. Sehingga membawa hidup saya dan saudara lebih lagi menggenapi setiap karya dan rancangan Tuhan. Diberkati Bapak Pendeta David Kamagi yang sudah menjadi saluran berkat. Biarlah senantiasa dalam segala tugas tanggung jawab yang dipercayakan diberkati oleh Tuhan dalam keluarga dan pelayanan. Malam hari ini Bapak Ibu kita akan memberikan persembahan dan beberapa penyampaian dengan kasih. Nanti Bapak Rudi akan membawakan penyampaian dan doa persembahan. Bapak Ibu, sebelum kita memberikan persembahan, mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur di malam hari ini
Engkau masih mengingatkan kami dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah di dalam hati kami mau percaya kalau kami mau menerima janji-janji-Mu, kami harus mengikuti perintah-perintah-Mu ya Bapa. Biarlah kami ada di dalam Engkau, melakukan segala yang Engkau inginkan dalam kehidupan kami. Tak kala kami boleh melangkah, kami belajar, kami dibentuk dengan karakter-karakter ilahi. Biar kami kuat di dalam Engkau, semangat di dalam Engkau, melayani Engkau. Dan kami percaya bahwa pemeliharaan Tuhan tak pernah habis dalam kehidupan kami sampai saat ini. Biarlah semuanya itu boleh kami lakukan, boleh kami terapkan dalam hari ke hari dalam kehidupan kami. Biarlah kami menjadi pelaku firman dan Tuhan dapatkan kami mempunyai iman kepada. Terima kasih Bapa di surga, Engkau berkati hamba firman-Mu, pengurapan yang baru, pewahyuan Kau berikan kepadanya, dan tak kalah hamba-Mu berencana untuk berangkat ke Bandung. Tuhan, Engkau sertai dia, pelihara dia, tutup bungkus dengan kuasa-Mu, sehingga hamba-Mu boleh sampai di tempat tujuan dan bisa kembali dengan selamat bertemu dengan keluarga. Diberkati pelayanannya, diberkati tugas pekerjaannya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami akan memberikan persembahan. Kami memberi dengan penuh sukacita iman hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan pengumuman. Yang pertama, kami ucapkan selamat datang bagi jemaat yang baru pertama kali hadir dalam ibadah di tempat ini. Kalau ada boleh lambaikan tangan untuk mendapatkan salam hangat dari hamba-hamba Tuhan. Lambaikan tangan. Puji Tuhan. Kasihi kau dengan kasih Tuhan, kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja, kasihi kau dengan kasih Selanjutnya Gembala dan staf mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun di minggu yang berjalan ini. Firman Tuhan, umur panjang ada di tangan kanannya dan di tangan kiri kekayaan dan kehormatan. Amsal 3 ayat 16. Selanjutnya pengumuman ibadah Komsel. Ibadah Komsel yang pertama adalah ibadah Komsel El Shaddai yang diadakan pada keluarga Kamagi Mabuntu, Bapak Niko dan Ibu Desi. Diadakan pada hari Sabtu tanggal 29 bulan 11 2025 jam 7 malam atau jam 19.00 bertempat di Desa Matungkas. Dan komsel berikutnya untuk Komsel Bukit Sion hari Rabu jam 6.30 bertempat pada Ibu Meike Asombala. Itulah ibadah-ibadah Komsel, Pak. Dan selanjutnya kita akan melihat kegiatan gereja sepekan. Kita akan lihat di slide. Selamat datang di Gereja Betel Indonesia, Jemaat Betani Tonsea. Saudara bukan orang asing, namun rekan sekerja dalam kerajaan Allah. Sesuai tema Gereja Betel Indonesia di sepanjang tahun 2025 ini, marilah kita hidup membawa dampak melalui kebiasaan yang baik.
Berikut jadwal kegiatan sepekan yang dapat kita ikuti bersama. Sekolah minggu diadakan setiap hari Minggu jam 10 pagi. Ibadah Youth diadakan setiap Sabtu jam 6 sore di gedung gereja. Mari generasi muda bergabung dan bertumbuh bersama. Jemaat yang rindu berdoa bersama dapat datang dan mengikuti doa Pondok Daud yang diadakan setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis jam 12 siang bertempat di ruang sekolah minggu. Ibadah doa malam diadakan setiap hari Jumat jam 7 malam. Terbuka bagi setiap kita yang rindu, haus dan lapar untuk beribadah bersama. Ibadah raya diadakan 2 kali setiap hari Minggu, yaitu jam 10 pagi dan jam 6 sore. Bagi jemaat yang rindu melayani dalam pekerjaan Tuhan, dapat menghubungi pengerja gereja yang ada. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Untuk pengumuman tambahan diingatkan bagi para pengerja, habis ibadah jangan dulu pulang, kita akan memasang pohon Natal dan kita kerja sama-sama untuk memasang malam hari ini. Sekian, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, baik Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan persepuluhan, ucapan syukur dan persembahan khusus lainnya. Mungkin ada tambahan pengumuman sebentar, kalau pulang masih ada jualannya panitia panitia Natal sebentar di lobi. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Malam hari ini umatmu akan bawa persembahan persepuluhan, ucapan syukur, bahkan juga pembangunan dan juga kolekte ekstra untuk perayaan Natal. Tuhan memberkati setiap persembahan kami. Kami memberi dengan sukacita, janji firman-Mu. Engkau membuka tingkap-tingkap sorga dan curahkan berkat sehingga umat-Mu berkelimpahan dalam segala sesuatu. Dengan sukacita kami memberi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Bawa persembahan kita kepada Tuhan. Syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu, terpujilah namamu, Kami kembalikan segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagimu saja. Engkau Tuhan yang sudah memberkati kami dalam ibadah ini. Kami sudah memuji dan memuliakan Engkau, menyembah Engkau, bahkan mendengarkan firman, memberikan persembahan-persembahan. Biar seluruh rangkaian ibadah ini menjadi satu dupa yang berbau harum di hadapan hadirat-Mu. Dan Engkau memberkati umat-Mu yang telah beribadah di ibadah yang kedua ini dengan segala berkat-berkat yang berkat-berkat rohani, berkat-berkat jasmani. Karena janji firman-Mu, jika umat-Mu beribadah dengan sungguh-sungguh, Engkau memberkati roti makanan dan air minuman, serta melalukan segala penyakit. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu Tuhan.
pada malam hari ini menyerahkan bangsa dan negara kami dalam tangan-Mu. Engkau terus pelihara dan berkati bangsa kami, bahkan juga berkati pemerintahan yang ada dari pusat sampai ke daerah. Pembangunan-pembangunan yang sedang berlangsung Engkau berkati, baik pembangunan sumber daya manusia, sumber daya alam, pembangunan ekonomi, bahkan juga pembangunan infrastruktur yang ada, pembangunan sarana prasarana transportasi darat, laut, udara. Tuhan memberkati. Tuhan juga memberkati daerah kami Minahasa Utara, Tonsea. Tuhan memberkati juga daerah di mana kami tinggal, desa, kelurahan, perumahan di mana kami tinggal. Kami jadi saksi Tuhan di sana. Kami jadi pembawa berkat di daerah itu Tuhan. Terima kasih, terpuji-pujilah nama-Mu. Kami bersyukur kepadamu pada malam hari ini. Dan kami mau mengakhiri ibadah kami pada malam hari ini dengan penuh syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon berkat daripada Tuhan. Mari umat Tuhan arahkan hatimu kepada Tuhan. Angkat wajahmu dan tadahkan tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan sendiri akan meletakkan tangannya atasmu dan memberkati engkau. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkati ketika engkau datang, diberkati ketika engkau pulang. Diberkati hidup pribadimu, keluargamu, pekerjaanmu, usahamu, dan perjalananmu dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Semua berkat ini kita terima dengan syukur dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Shalom, selamat malam, selamat hari Minggu.